seorang pendeta. Saya itu punya teman SMP, 2 jadi pendeta, 1 jadi biku, 1 jadi pastor. Pendeta ini pernah ngasih nasihat. Kan kami kemarin reuni, lalu dia memberi nasihat. Saya dengan istri saya setiap Sabtu kami janjian tidak akan marah. Tidak akan marahan. Pokoknya Sabtu tidak boleh marah. Karena Minggu saya harus berkhotbah. Karena wanita nurture gitu. Pertama, jangan marah. Kedua, jangan berzina. Yang ketiga, jangan bersumpah palsu. Menarik sekali. Yesus di dalam Injil Matius tadi tidak pernah menyalahkan hukum Taurat. Dia menjunjung tinggi hukum Taurat. Penting itu Taurat. Tetapi kenapa Yesus memberikan intisari pada Taurat? Karena orang Farisi dan ahli Taurat, orang Yahudi sekarang berpikir bahwa keselamatan itu dapat diperoleh lewat apa? Lewat sikap melakukan Taurat secara benar, tanpa salah. Maka ada 3 ciri orang Yahudi sejati. 1, dia pegang Taurat Musa. Kedua, dia pegang Sabat. Kalau Anda ke Yerusalem, Anda akan lihat kalau Sabat sepi. Yang ketiga, orang Yahudi mengenal makanan yang namanya kosher, halal dan haram. Itu karena apa? 3 sikap ini yang bisa membawa selamat orang-orang itu. Kristus mengajarkan bukan tindakanmu yang menyelamatkan kamu. Keselamatan itu anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Karunia pemberian dari Tuhan. Maka kalau Yesus akhirnya berbicara tentang hikmat Allah, jangan marah, menarik. Karena kita seringkali dalam hidup bersama, apalagi dalam perkawinan, tidak mungkin tidak ada gesekan. Selalu ada gesekan. Selalu ada ketidakcocokan. Selalu ada sesuatu sikap yang membuat kita emosi, terpancing marah. Rasa marah itu seperti banjir, datang tiba-tiba dan akhirnya hilang aja begitu. Maka kalau kita marah, belajarlah untuk berhenti sejenak. Diam, bukan spontan. Walaupun ada ibu-ibu yang berkata kepada saya, Romo memang sudah saya dari kecil itu emosional. Ya oke. Tetapi kalau sudah mengikuti Kristus, diatur oleh hikmat Tuhan. Anda marah, diam. Beri waktu supaya Roh Kudus menolong Anda, menyabarkan Anda, menuntun Anda pada kebaikan. Karena kalau marah itu langsung dilemparkan, pasti kata-katanya nyelekit, pahit, menyakitkan, merusak relasi. Jadi berhentilah sejenak. Lalu nasihat yang kedua Yesus, jangan berzina. Kalau matamu menyebabkan engkau berdosa, cungkilah. Kalau itu terjadi, pasti kita punya mata satu semuanya. Ya bapak-bapak, kan gak mungkin kita melihat yang bagus lalu gak tertarik. Itu abnormal. Romo Eko pun tertarik. Saya waktu kuliah di Filipina, teman-teman saya itu orang Filipina, campuran antara Filipin dan Spanyol. Cantik-cantik, putih-putih. Dan mereka kalau kuliah, roknya pendek-pendek, ini turun-turun. Waduh. Maka saya kalau kuliah itu selalu semangat. Nggak pernah. Tapi nggak ada yang masuk ke kepala saya.
Saya tertarik, wih, dua mata saya udah hilang gitu ya. Kalau tangan kananmu menyebabkan kamu berdosa, penggalah, potonglah. Apa maksudnya? Menarik, mata adalah tempat orang memasukkan sesuatu, menyerap. Dan tangan adalah untuk melakukan. Jadi saya bisa melakukan yang baik kalau saya memasukkan yang baik. Tapi tangan bisa menjadi jahat kalau saya memasukkan yang jahat dalam hidup kita. Maka bukan masalah mata dicungkil, tangan dipotong, bukan. Saya di dalam perkawinan tidak boleh berzinah dengan hati saya. Jangan mendua. Jangan mendua. Tetap terfokus pada keluarga saya. Terfokus pada keluarga saya. Saya harus memikirkan perasaan istri. Saya harus memikirkan anak-anak saya. Walaupun capek, walaupun saya butuh istirahat, tetapi karena anak saya butuh saya akan berikan. Saya akan berikan. Karena terfokus pada keluarga. Saya tidak mau bercabang. Itu. Biarkan matamu, apa yang masuk ke dalam hatimu, kau tahu, batasi. Mana yang tidak butuh, mana yang merusak, mana yang menggoda saya. Coba saya akan tanya kepada Bapak. Pak, Bapak kan punya tetangga. Ya, punya tetangga kan. Kalau melihat istri tetangga makin cantik, dilihat kok makin menarik. Ini cobaan atau godaan? Cobaan, berarti patut dicoba. Saya ganti pertanyaan. Kalau Bapak melihat istri Bapak, makin lama dilihat kok makin jelek. Ini cobaan atau godaan? Ya, kelihatan dalam keheningan Bapak mau menjawab ini kenyataan. Bapak, godaan itu selalu dari iblis supaya menjatuhkan saya. Jadi kalau lihat tetangga makin cantik itu godaan, bukan untuk dicoba. Jangan coba-coba. Iblis itu pinter. Jangan pernah bernegosiasi. Anda tahu Adam, Hawa jatuh bukan karena digoda oleh iblis, bukan, karena negosiasi. Negosiasi dengan iblis, jatuh Hawa. Maka sama, saya pun harus terfokus bagaimana keluarga saya menjadi satu-satunya dalam hidup saya. Bagaimana hidup saya telah memilih. Saya sudah berjanji pada Tuhan. Dan itu adalah pilihan bebas saya, keinginan saya, kemauan saya. Maka baik sekali nanti janji kita ini saya perbarui supaya saya makin sadar. Maka Pak, pada saat janji, tolong tangan kanan memegang istri, tangan kiri memegang. Dengerin. Supaya saya eling. No, lihat, no. Lu janji sama dia hancur karena lu lihat ini. Dan yang menarik dalam amarah, ada seorang anak kecil cerita, si Jimmy. Jimmy ini jengkel dengan adiknya si Willy karena Willy memukul dia. Dia marah. Waktu dia mau balas, ibunya narik. Jangan, harus kamu ampuni, harus kamu maaf. Enggak, dia udah nyakitin aku. Saya jengkel, saya marah. Enggak, saya harus balas. Jangan, enggak boleh. Lalu si Jimmy dengan napas, karena dia tidak bisa memukul adiknya karena ibunya megang dia. Malam hari, pas mau tidur, mamanya datengin. Johnny, kita berdoa. Ya Ma, aku mau berdoa. Johnny jangan lupa, dalam doa Johnny harus memberi maaf kepada Willy. Gak mau, aku gak mau.
Mamanya membujuk, ayo beri maaf, beri. Gak mau, aku masih jengkel, aku masih marah, aku masih kesel. Gak mau. Jimmy, kalau malam ini adikmu meninggal, nanti kamu menyesal loh. Menyesal kamu belum memaafkan adikmu. Ya sudah, aku mau memaafkan. Tapi kalau besok dia masih hidup, saya balas mama. Gitu ya. Jadi artinya apa? Dendam itu menyimpan demi kepuasan. Maka menarik bagaimana kita belajar sadar bahwa perkawinan itu harus mendewasakan saya. Harus levelnya makin naik, makin dewasa. Bukan hanya makin tua, tetapi level pribadi, matang kepribadian. Terakhir, seorang pendeta, saya itu punya teman SMP, 2 jadi pendeta, 1 jadi biku, 1 jadi pastor. Dan dari 4 ini hanya 1 yang terkenal. Tidak perlu saya beritahu ya. Pendeta ini pernah ngasih nasihat. Kan kami kemarin reuni, lalu dia memberi nasihat. Saya dengan istri saya setiap Sabtu kami janjian tidak akan marah. Tidak akan marahan. Pokoknya Sabtu tidak boleh marah. Karena Minggu saya harus berkhotbah. Lalu umatnya berkata, berarti kalau Senin sampai Jumat marah-marahan ya? Ya itulah yang terjadi. Tapi dia mengatakan, satu nasihat saya kepada para suami. Ini perjalanan yang akan menyelamatkan hidup perkawinan. Dia berkata kepada para suami, hai suami, jika menyangkut istri dan pada saat Anda berargumentasi marah-marahan, jika Anda kalah dalam pertempuran, Anda memenangkan perang. Jadi memang sudah kodrat suratan takdir. Kalau suami mau bahagia, Anda memang harus kalah pada saat berdebat, biar dia menang. Karena wanita nurture gitu. Artinya nurture adalah apa? Semua ingin diurusin sama dia. Maka walaupun tadi ibu mengatakan laki-laki itu harus apa? Melindungi, I will protect you. Tetapi banyak sekali wanita yang memproteksi suaminya. Sedang di mana, dengan siapa, jam berapa pulang, itu cara wanita memproteksi suaminya. Maka saya suka sedih kalau saya berkata, kami ini berdua membuat retret growth dan kami sedang mau membuat YouTube dan Zoom di mana kita membahas tentang perkawinan dan parenting. Jadi kita tuh hanya mendengarkan. Kalau kami punya panjang waktu, kita ada latihan. Kita selalu mengatakan di dalam retret, Bu, Pak, suami istri tolong sekarang quality time ya, berdua-dua. Tapi apa yang terjadi? Istri malah quality control pada suami. Saudara-saudari yang terkasih, itulah aroma perkawinan. Itulah naik turunnya hidup perkawinan. Maka perkawinan Anda hanya selamat dan bertahan kalau menghadirkan Tuhan di tengah perkawinan Anda.